Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini bisa tidak kita kembali lagi menegakkan muruah atau wibawa MBG? Silakan Pak. Oke, terima kasih. MBG yang mana ini Bung Leo? Makan bersih gratis atau markup barang gila-gilaan? Markup barang gila-gilaan ini harus dituntas MBG-nya. Program prioritas, program investasi masa depan anak-anak malah diamputasi. Tersangkanya itu akademisi, jenderal TNI, jenderal polisi, dan ada swasta. Saya nggak tertarik yang swasta ya, karena ini masalah korupsi. Mereka kan cari untung kalau swasta ya. Pak Soni itu harus buka-bukaan benaran, jangan hanya ngomong-ngomong doang. Jadi GC itu rakyat menunggu, ada politisi nggak, ada legislatif nggak, ada yudikatif nggak, ada eksekutif nggak. Itu harus dibuka. Justru saya juga menunggu dari Ketua Bu Nani ini Bung Leo. Beliau itu kan mantan wakil ketua. Apa masa iya beliau nggak tahu sama sekali? Apalagi Pak Soni mengucapkan selamat kepada beliau. Saya khawatir juga ada apa-apanya nih. Jadi harus diusut itu. Pak Ketua terima 1 M sehari dari yayasan. Ya ditutup aja itu semua yayasan yang terafiliasi. Dan sekarang ini katanya lagi mau menutup dan menggabung. Kok baru sekarang? Jadi ini lucu-lucuan aja. Terakhir, pengawasannya gimana? Susah kalau pengawasnya juga punya dapur. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Buka-bukaan memperjelas, termasuk tadi Pak Ondo mengatakan bagaimana itu Bu Nani masa nggak tahu sih, kan wakil kepala juga. Bagaimana Bang? Ya memang benar apa kata Pak Ondo ya. Memang kasus ini harus dibuka seterang-terangnya gitu. Iya. Artinya kan pertama tadi kita jelaskan nama-nama yang sudah beredar itu, mereka juga berharap ini harus dibuka gitu kan. Diperjelas ya? Supaya clear dia kan. Iya. Apakah mereka pelaku atau hanya disebut-sebut. Loh kalau memang punya alat bukti mereka sebagai pelakunya, memang segera harus dijadikan tersangka kan. Iya. Itu kan penting, poinnya kan di situ kan. Betul. Tapi kalau tidak benar terbukti, lah ini kan jadi korban kan. Iya. Jadi korban fitnah. Iya. Karakter di bumi hanguskan kan. Betul, gitu. Ini kan penting. Jadi sisi lain masyarakat juga perlu ada kepastian. Iya. Karena masyarakat sekarang ini mungkin jangan-jangan masyarakat lebih percaya gitu kan. Jangan-jangan masyarakat nggak curiga, Pak ini benar nih. Oh. Ya, artinya ini kan bisa jadi. Loh, karena yang akan menjadi justice collaborator ini kan mantan wakil ketua. Betul. Orang dalam. Iya. Kan nggak mungkin mengada-ada kan. Iya. Orang sangat percaya kalau ordal yang membuka, yang cerita, pasti ada buktinya, ada faktanya kan gitu kan. Nah, bahkan sampai berani menyampaikan ke kuasa hukum kan. Ya begitu. Itu kan nggak main-main Bang. Dan sudah menyebutkan angka 26. Iya. Jangan-jangan akan berkembang kan gitu kan. Bahkan mereka sebutkan di dalam dalam handphonenya ada. Iya. Ada bunyi percakapan. Oh, ada buktinya ya? Ada buktinya gitu kan. Waduh. Makanya kan pengacaranya bilang titip kepada kejaksaan, jangan sampai terhapus, jangan sampai hilang gitu kan. Nah, oleh karena itu memang disinilah arti pentingnya kejaksaan harus segera, dan nggak boleh memperlambat, nggak boleh membiarkan ini menjadi bola liar yang kemana-mana kan gitu kan. Sebab kalau bola liar kan, ya masyarakat juga tidak punya kepastian, kepastian hukum, ya MBG-nya juga merana nanti kan. Bang, tapi kalau misalnya ya melihat dugaan, saya bilang dugaan Bang, karena di media sosial itu kan kita asumsikan saja itu semuanya tidak benar. Tapi kan sudah beredar nama-nama yang bukan orang-orang biasa seperti kita Bang. Ini nama-nama orang-orang yang punya kekuatan Bang, entah dari manapun ya di posisinya. Apa kemudian Kejaksaan Agung benar-benar akan bisa buka semua Bang? Karena itu kalau melihat nama-namanya kan mengerikan juga Bang. Ada dugaan eksekutif, ada dugaan legislatif, ada dugaan orang partai. Bagaimana Bang? Ya kalau menurut, artinya kalau akal sehat dan berdasarkan teorinya mestinya kan siapapun itu, pangkat apapun, sebesar apapun pengaruhnya di Republik ini kan, kalau memang fakta hukumnya ada kan,
Proses mestinya kan. Karena 3 orang ini saja kan bukan nama-nama biasa juga ya, Bang, yang sudah ditahan ini kan. Ketiga orang ini bisa masuk jadi tersangka kan. Iya. Jadi artinya itu bukan menjadi soal. Kan begitu kan. Nah, tinggal sekarang PJD-nya harus bekerja keras dan Kejaksaan Agung harus membackup kan gitu kan. Iya. Dan bahkan menurut saya sih pemerintah harus membackup. Kenapa harus backup? Supaya BGN ini akan lebih mulus ke depan. Akan bersih ya. Bersih. Masyarakat juga akan percaya kan gitu kan. Kan ini kan menyangkut maruah daripada BGN. Betul. Sebab kalau ini dibiarkan, Leo, menjadi apa namanya itu seperti artinya menggantung dia, semua akan tersandra. Semua BGN-nya tersandra. Ya, orang-orang yang disebut-sebut juga tersandra. Kasihan juga kan gitu kan. Dan program MBG-nya sendiri yang tujuannya mulia, Bang, untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak, itu juga bisa jadi kena stigma kan, Bang. Ketika orang membicarakan sesuatu yang belum tentu benar, bahwa ada penyimpangan di dalamnya, kan bisa membuat orang jadi antipati kepada MBG. Pertanyaannya, bagaimana menyegerakan itu? Kita bahas di bagian berikut. Bang Ahmad, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.